Selamat pagi sahabat uang Anda, apa kabar? Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa Anda berjalan dengan lancar sampai berbuka nanti. Nah sahabat uang Anda, berjumpa kembali dengan saya Rina Dewi Lina dalam program pendidikan finansial uang Anda. Program ini merupakan persembahan Citi PK dan Citi Foundation untuk keluarga Indonesia. Sahabat uang Anda, tidak dipungkiri, kenaikan harga BBM serta kebutuhan pokok selama bulan puasa ini membuat kening Anda dalam pasangan berkerut. Kondisi ini sangat manusiawi. Tanpa disertai kenaikan BBM saja, harga kebutuhan pokok menjelang bulan puasa dipastikan mengalami kenaikan karena kebutuhan meningkat. Apalagi saat ini didahului oleh BBM yang memicu melambungnya biaya hidup dan harga kebutuhan pokok rakyat. Tidak heran, banyak yang memberikan respon balik kepada kami mengenai pembahasan kita minggu lalu tentang menyiasati kondisi ini. Ada yang menyampaikan akan mengurangi pemakaian kendaraan pribadi, hanya membeli pakaian baru untuk anak, bahkan ada yang memutuskan tidak membeli pakaian baru. Ada juga yang memutuskan menunda pulang kampung saat libur Lebaran nanti. Dari berbagai respon tersebut, ada pertanyaan menarik dari Anda melalui email yang ingin mengetahui apakah bisa menggunakan kartu kredit sebagai solusi keadaan serba mahal saat ini. Khusus menjawab pertanyaan ini, saya akan mengajak sahabat uang Anda untuk mendiskusikannya selama setengah jam ke depan di stasiun kesayangan kita semua, TVRI. Sahabat uang Anda, bulan puasa dan Lebaran tahun lalu, nilai transaksi penggunaan kartu kredit sebesar 16,7 triliun atau 557 miliar per hari. Diprediksikan angka ini akan semakin besar pada tahun ini, mengingat kenaikan BBM sebesar 44% yang berdampak besar atas kenaikan biaya hidup dan kebutuhan pokok. Dengan kenaikan harga yang cukup signifikan, tampaknya bagi sebagian orang menggunakan kartu kredit merupakan solusi untuk menambah biaya menjelang Lebaran. Cukup gesek, maka segala kebutuhan mulai dari beli baju, menyiapkan makanan, hingga mengajak keluarga mudik liburan dapat langsung teratasi. Alasan klasik yang biasa disampaikan karena ini adalah momen istimewa sekali dalam setahun. Melihat hal ini, saya ingin mengajak Anda untuk mendiskusikannya. Bagaimana menggunakan kartu kredit secara cerdas agar tidak terjerat hutang pasca hari raya nanti. Tapi kita akan membahasnya di segmen interaktif usai jeda berikut ini. Balonnya meledak. Tiup lagi. Waduh, ban sepeda meledak. Bisa ditambah lah itu. Pak, jumlah penduduk meledak. Gawat. Bisa jadikan pepes kita. Makanya ikut kami. Agar kita dapat membangun keluarga kecil bahagia, sehat, dan sejahtera. Ramadan bulan penuh ampunan, tingkatkan takwa, mari bersama puasa, buka puasa bersama-sama, gapai nikmatnya bersama-sama, berbagi, memberi, berzakat, puasa. Bulan Ramadan penuh ampunan, bulan Ramadan bulan terbaik, bulan Ramadan jangan kau siakan. Semangat Ramadan bersama TVRI.
Pernikahan ini bukan cintanya yang terlarang, hanya waktu saja belum tepat merasakan semua. Pernikahan ini sebaiknya janganlah terjadi, namun putih cinta membuktikan dua insan tak dapat dipisahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Citra? Baik. Hari ini aku dan Benny akan masak, namanya seafood asam-asam. Seafood, Jadi enak tuh. kita pakai Saat udang, sahur jangan Anda lupa, sudah mantap bersihkan. bersama TVRI. Lalu cumi. Beragam masakan keperluan sahur Anda tersaji di sini. Apa gitu? Kurma, kuliner Ramadan setiap hari pukul 2.30 hanya di TVRI. Balonnya meledak. Tiup lagi. Waduh, ban sepeda meledak. Bisa ditambah lah itu. Pak, jumlah penduduk meledak. Gawat. Bisa jadikan pepes kita. Makanya ikut kami. Agar kita dapat membangun keluarga kecil bahagia, sehat, dan sejahtera. Di dadaku Pendopo bersama Sis NS. Kolaborasi obrolan dan musik lawas akan menghangatkan suasana malam minggu Anda. Suara tadi bisa dibeli nggak atau bisa di-create? Oh iya. Masih kecil, kalau nangis Pendopo setiap Sabtu pukul 20 hanya di TVRI. Sahabat Uang Anda, kini kita memasuki segmen interaktif. Silakan menelpon dengan menggunakan password Uang Anda kendali di tangan Anda di nomor di bawah ini. Bagi Anda yang berhasil masuk ke line interaktif, dimohon mengecilkan volume suara televisi Anda, serta tidak menyebutkan nama produk atau perusahaan, dan langsung ke pertanyaan untuk memberikan kesempatan bagi penelpon lainnya. Jangan lupa passwordnya, Uang Anda kendali di tangan Anda. Sambil menunggu telepon, saya ingin menginformasikan bahwa rata-rata pengeluaran pada saat puasa akan meningkat sekitar 2-3 kali dari pengeluaran harian Anda. Pengeluaran ini akan semakin besar lagi hingga sekian kali lipat sebelum dan sesudah hari raya. Jika Anda berkeinginan menggesek kartu kredit, maka perhatikan hal-hal berikut. Pertama, ketahui kondisi finansial yang dimiliki terlebih dahulu. Ini agar Anda dapat menghitung kemampuan membayar tagihan usai hari raya. Tanamkan pada diri sendiri bahwa kartu kredit hanya untuk membantu sebagian kecil kebutuhan di bulan suci ini. Dengan demikian akan menghindari Anda dari kemungkinan jerat hutang kartu kredit yang menyulitkan. Yang kedua, hindari melakukan tarik tunai dari kartu kredit. Bunga yang dibebankan terhadap tarik tunai lebih besar dibandingkan dengan transaksi menggunakan kartu kredit itu sendiri. Tarik tunai baru boleh Anda lakukan bila Anda yakin dapat membayarnya tepat waktu. Yang ketiga, lakukan pembelanjaan dengan kartu kredit tidak melebihi 20% dari pendapatan Anda per bulan. Jika ingin berbelanja, manfaatkan program penawaran atau diskon dari bank penerbit kartu kredit Anda yang biasanya ramai ditawarkan saat bulan puasa. Keempat, bila Anda punya lebih dari 2 kartu kredit, cukup gesek salah satu saja. Jangan gesek kartu kredit semua untuk keperluan konsumtif dalam memenuhi kebutuhan selama puasa dan hari raya. Dan terakhir, lakukan pembayaran sebelum jatuh tempo untuk menghindari biaya keterlambatan dan bunga yang berlipat-lipat. Bayar lunas seluruh tagihan atau hutang guna menghindari pengenaan bunga kartu kredit yang besar. Selanjutnya, saya akan menjawab telepon yang masuk yang sudah dicatat oleh operator kami. Bu Rina, promosi yang dilakukan pusat belanja usai hari raya biasanya lebih gencar dan menggoda dengan program diskon yang mereka tawarkan. Terus terang saya sering tergoda dan kerap menggunakan kartu kredit yang saya miliki. Bagaimana saya mengerem godaan pengeluaran konsumtif tersebut? Mohon penjelasannya. Dari Arimbi di Jakarta.
Mbak Arimbi, memang itulah godaan bagi perempuan bila melihat berbagai program diskon atau reward yang ditawarkan berbagai pusat perbelanjaan atau bank penerbit kartu kredit. Yang perlu diingat adalah Anda yang mengendalikan hawa nafsu belanja, bukan kartu kredit Anda. Untuk menjadi smart shopper terhadap godaan diskon, ada beberapa langkah yang dapat saya berikan. Yang pertama, kurangi frekuensi Anda pergi ke pusat perbelanjaan usai Lebaran. Apalagi bila tidak ada tujuan yang jelas. Orang yang datang ke mal dan tidak memiliki agenda khusus akan lebih lapar mata dalam melihat godaan tawaran diskon. Yang kedua, sebelum menggesek kartu kredit untuk membeli barang yang didiskon tersebut, tanyakan pada diri Anda sendiri. Apakah Anda membutuhkan barang tersebut? Jangan membeli barang hanya karena faktor diskon. Dan ketiga, bila Anda memang membutuhkan pembelian barang usai Lebaran, bandingkan dulu harganya dengan tempat lain yang menjual barang yang sama. Ya, halo, selamat pagi Wanganda. Halo, pagi. Pagi, dari mana dan dengan siapa? Dengan Pak, Ibu. Iya, dari Denpasar. Iya, silakan Pak Ramlan. Ya, baik. Pertanyaan saya gini, Bu. Sering terjadi penipuan lewat telepon dengan transfer, disuruh transfer ke rekeningnya di penipu. Tapi pada waktu kita tahu itu ditipu, kita komplain di bank, itu bank tidak mau tahu. Nah ini kan sepertinya ada konspirasi antara bank sama penipu, seolah-olah begitu. Mungkin bisa dijelaskan Ibu, itu gimana hak kita supaya kita bisa memblokir kita punya uang itu tadi. Iya. Soalnya sering terjadi teman saya ada 100 juta sekian, kadang-kadang sampai 350 juta itu ditransfer, sudah ditransfer merasa ditipu, tapi kita blokir tidak bisa. Iya, baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan atas Pak Ramlan dari Denpasar. Nah, Pak Ramlan, memang untuk bank dapat melakukan pemblokiran satu rekening harus ada laporan dari polisi. Apabila laporan itu ada dari polisi dan Anda menyerahkannya ke bank, maka bank akan dapat memblokir rekening tersebut. Tetapi bila kita hanya datang dan belum ada laporan dari polisi, maka bank belum bisa melakukan, karena itulah prosedur bank untuk melakukan blokir. Demikian jawaban dari saya untuk Pak Ramlan di Denpasar. Semoga bermanfaat. Nah, saya akan melanjutkan program sebelumnya. Belilah di tempat yang menjual dengan harga yang termurah. Untuk itu Anda harus menyediakan waktu luang yang cukup bila datang ke sebuah acara diskon. Dan keempat, sebelum memutuskan untuk membeli barang yang ada di program cuci gudang, sebaiknya ketahui dulu berapa harga normalnya, baik di toko yang satu atau di toko yang lainnya. Yang terakhir, teliti kualitas barang yang ingin dibeli. Bedakan antara nilai dan harga. Nilai barang adalah seberapa besar kualitas barang dan kegunaannya yang Anda terima. Sedangkan harga adalah seberapa besar jumlah yang harus Anda bayar. Jangan membeli barang bila ternyata nilainya lebih kecil dari jumlah harga yang Anda bayar. Halo, selamat pagi Wanganda. Halo. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Dari mana dan dengan siapa? Dari Anak di Bandung, Bu. Iya, silakan pertanyaannya, Pak. Saya sih kan mau tutup kartu kredit. Iya. Oh, tiap kali sudah 2 kali saya coba, bertahun-tahun lalu akhirnya saya biarkan. Iya. Tiap kali kartu kredit katanya sudah didaftarkan, tapi bulan depan harus telepon, bulan depan harus telepon. Saya kan dirugikan, tiba-tiba jadi bunganya naik terus. Saya kesulitan untuk nutup kartu kredit. Bagaimana caranya Bu ya untuk melaporkan kayak gini? Kemana saya harus mengadu Bu? Baik, Pak. Ya. Jadi Bapak tadinya melakukan permohonan cicilan tapi tidak dilakukan begitu ya, Pak ya? Pengen ditutup, Bu. Oh, ingin ditutup ya? Ya. Oke, baik. Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Aman di Bandung. Pak Aman, sebenarnya untuk penutupan kartu kredit kita bisa meneleponnya langsung kepada customer service. Apa yang kita lakukan menelepon ke sana, telepon itu pun direkam. Bila Anda memang sudah menelpon dan mereka tidak melakukannya, Anda bisa datang ke kantornya untuk meminta penutupan. Dan Anda bisa mencatat apabila Anda sudah menelpon ke customer service dan mengatakan bahwa Anda sudah menelponnya dan hari apa dan jam sekian. Mereka mempunyai catatannya. Bila itu tidak dilakukan oleh bank kartu kredit, maka itu adalah kesalahan bank. Sehingga apabila terjadi bunga
ya, karena penutupan kartu kredit tersebut, berarti Bapak tidak usah membayarnya kembali. Tetapi bila Bapak memang sudah melakukan pelunasan terhadap tagihannya, maka bunga itu tidak akan terjadi, walaupun Bapak akan menutup. Apabila misalnya hutang tersebut masih ada, maka walaupun ditutup kartu kreditnya, kewajiban untuk membayar tetap ada. Nah, Bapak silakan menelpon kembali ke customer service atau datang langsung ke bank penerbit kartu kredit untuk langsung melaporkan untuk penutupan tersebut. Demikian dari jawaban dari saya untuk Pak Aman di Bandung. Saya akan kembali ke topik sebelumnya. Pertanyaan berikut yang sudah dicatat oleh penelpon kami datangnya dari Rangga 30 tahun di Jakarta yang ingin mengetahui solusi berbelanja selain menggunakan kartu kredit selama bulan puasa dan hari raya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baiklah Mas Rangga, terima kasih sudah menghubungi kami. Sebenarnya saat ini telah hadir produk pembayaran pembelanjaan non kartu kredit dengan sistem cicilan ringan dan tetap dari beberapa lembaga perbankan. Dengan produk ini, memungkinkan Anda dapat belanja dengan tenang dan tetap menikmati liburan dengan nyaman. Kartu cicilan pembelanjaan ini merupakan produk perbankan yang memberikan fasilitas kredit dalam bentuk pembiayaan pembelanjaan barang yang secara otomatis mengubahnya menjadi cicilan bulanan. Ya, halo, selamat pagi uang Anda. Halo. Iya. Pagi, Bu. Selamat pagi, dari mana dan dengan siapa? Saya mau tanya. Halo. Ya, dari mana dan dengan siapa? Saya mau tanya ada telepon masuk ya. Katanya saya dapat hadiah di Trans TV undian. Saya gitu ya masukkan uangnya untuk BBN sama STNK kendaraan mobil. Kuncinya udah dia pegang gitu. Lapor kantor polisi, saya serahkan uangnya tapi dengan jelas gitu ya. Ada tertera itu nomor rekeningnya di BRI sama nama atas namanya juga atas nama Allah Rasulullah gitu. Iya. Jadi saya tuh percaya gitu ya. Langsung saya stopkan, ternyata tertipu, nggak ada katanya undian itu. Bagaimana sekarang cara pengembaliannya gitu, Bu? Iya. Baik Ibu Ratna, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mengambil teleponnya kembali. Halo, selamat pagi uang Anda. Uang Anda kendali di tangan Anda. Halo, selamat pagi Bu. Iya, selamat pagi. Dari mana dan dengan siapa? Saya dengan Sos di Bidong. Iya. Ya, silakan pertanyaan. Di Bidong. Silakan. Halo. Ya, halo. Mau tanya nih Bu. Iya. Mau bedakan antara uang tabungan dan uang investasi itu apa sih bedanya? Bapak suaranya bisa dikeraskan sedikit? Halo Pak George. Halo. Iya, suaranya bisa dikeraskan sedikit? Iya Pak. Iya Bu. Iya, silakan pertanyaan. Kalau investasi dengan tabungan itu apa sih bedanya? Investasi dengan? Tabungan. Ya, dengan tabungan? Ya, itu aja. Oh iya. Apa bedanya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk Pak George di Bitung. Saya akan menjawab dulu untuk Ibu Ratna di Bandung. Ibu Ratna, memang ini adalah satu jenis penipuan. Memang sudah sering pula dari pemerintah atau layanan apapun untuk memperingatkan ini. Yang sekarang Anda bisa lakukan adalah melaporkannya kepada polisi. Tetapi bila memang itu sudah terjadi sudah lama, kemungkinan uang yang sudah Anda transfer tidak bisa diambil kembali. Yang harus Anda lakukan sekarang adalah melaporkan kepada polisi, lalu melaporkan kepada bank. Semoga bank bisa melakukan satu tindakan kepada pemilik rekening tersebut. Nah, jawaban dari saya untuk Ibu Ratna semoga bermanfaat. Kemudian Pak George di Bitung. Pak George, untuk investasi di tabungan adalah Anda bisa melakukannya, tetapi hanya untuk investasi yang sifatnya di dalam jangka waktu di bawah 1 tahun. Untuk investasi yang di atas 1 tahun atau di atas 5 tahun, lebih baik Anda memilih investasi yang lainnya, supaya dapat mengimbangi inflasi. Carilah investasi yang bisa memberikan hasil investasi mengimbangi inflasi, supaya uang Anda tetap mempunyai daya beli yang sama di tahun-tahun berikutnya. Halo, selamat pagi uang Anda. Ya, halo. Ya, selamat pagi. Dari mana dan dengan siapa? Dari Ciputat. Dari Ciputat, dengan siapa? Ibu Titi. Ya, silakan pertanyaannya. Oh, ini nih saya kan udah lama, bapaknya udah pensiun, mau berhenti gitu kan, mau ditutup.
Tapi kok aja susah, soalnya suruh bapak kan tahu sendiri kalau bapak susah itu gengsi. Bapak, Ibu mau menutup apa, Bu? Kartu kredit. Oh, kartu kredit ya, oke. Iya. Baik Ibu, atas pertanyaannya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Siti. Nah, Ibu Siti sebenarnya menutup kartu kredit adalah prosedur yang tidak sulit. Ibu hanya akan menelpon ke customer service akan menghubungkannya kepada bagian penutupan kartu kredit. Dan mereka akan merekam semua pembicaraan Ibu dengan mereka untuk penutupan tersebut. Apabila penutupan sudah disetujui, langsung saja digunting kartu kreditnya. Atau walaupun belum disetujui, Ibu bisa langsung memotong kartu kreditnya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, apabila tidak puas dengan customer service, datanglah ke bank penerbit kartu kredit dan langsung melaporkannya sehingga Ibu mempunyai kartu tanda terima dari penutupan kartu kredit tersebut. Demikian jawaban dari saya untuk Ibu Siti, semoga bermanfaat. Halo, selamat pagi, uang Anda. Halo. Ya, halo. Ya. Iya, selamat pagi. Dari mana dan dengan siapa? Dari Heri di Sampit. Ya, silakan pertanyaannya. Saya pinjam uang rekening koran. Saya mau gimana cara saya menutupin uang rekening koran, sedang uang itu saya ambil semua. Maksudnya Bapak jualan. Halo Pak. Ya. Maksudnya Bapak mau meminjam uang ke bank? Enggak, saya udah pinjam uang ke bank. Saya mau nutupin. Iya. Gimana, apakah saya tutupin rekening koran dulu untuk saya jualan? Saya belum bisa menangkap pertanyaannya. Maksudnya Bapak akan menaruh uang di bank dan ingin mengambilnya semua? Sudah saya ambil semua. Saya mau saya tutupin semua gitu lebih baiknya. Oh ya, baik. Baik Pak Dery dari Sampit, atas pertanyaannya, terima kasih. Nah Pak Dery, apabila Anda ingin menutup semua, berarti Anda akan mengambil seluruh uangnya dari bank tersebut. Biasanya ada biaya yang harus dibayar ketika melakukan penutupan. Tetapi kalau Bapak ingin membuka kembali, maka Bapak harus juga kembali membukanya sesuai dengan ketentuan dari bank. Itu saja sih, Bapak hanya tinggal datang ke bank dan menutupnya, bawa buku tabungan dan KTP. Nah, demikian jawaban dari saya untuk Pak Dery di Sampit. Nah, sahabat uang Anda, bagi yang belum berkesempatan menelpon ke studio, silakan menghubungi uang Anda via email info@uanganda.or.id. Saya akan menjawab pertanyaan Anda di segmen email Anda sesaat lagi. Sahabat uang Anda, saatnya saya akan menjawab pertanyaan via email yang datangnya dari Holik di Surabaya. Bu Rina, saya karyawan swasta dengan 1 anak. Penghasilan saya dan istri sebulan sekitar 7 juta. Dalam membantu memenuhi kebutuhan puasa dan hari raya, kami berencana menggunakan kartu kredit yang saya miliki. Pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi kemungkinan jerat hutang kartu kredit yang baik. Mohon penjelasannya. Nah, hai Mas Solik, terima kasih sudah mengirimkan email kepada kami. Yang pertama, sebelum menggunakan kartu kredit, tanyakan dulu kepada Anda, apakah penggunaan kartu kredit sebagai tambahan penghasilan atau sebagai pengganti alat pembayaran. Kalau sebagai pengganti alat pembayaran, maka Anda harus langsung melunasinya. Dan kalau sebagai tambahan penghasilan di bulan puasa, Anda akan memiliki hutang kartu kredit yang harus dibayar. Lalu bagaimana membayarnya? Akan menggunakan gaji bulan depan atau mencicilnya? Kalau harus mencicilnya, usahakan jangan mencicil selama 1 tahun. Karena Anda akan bertemu lebaran berikutnya. Sehingga Anda menjadi gali lubang, tutup lubang untuk kebutuhan puasa dan lebaran. Yang kedua, kalau pada akhirnya keputusan adalah penggunaan kartu kredit tersebut sebagai penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan di bulan puasa dan lebaran, maka Anda harus membuat daftar belanja. Usahakan hanya belanja yang sangat penting untuk puasa dan lebaran. Kebutuhan konsumtif seperti membeli pakaian bermacam-macam harus dihindari. Hanya membeli 1 pakaian saja untuk lebaran yang berguna untuk mengurangi jumlah hutang nantinya.
Dan ketiga, sesudah menggunakannya, berjanjilah untuk mulai membayar. Hentikan penggunaan kartu kredit bila sudah di atas 40% dari penghasilan Anda berdua. Dan hentikan penggunaan kartu kredit di bulan berikutnya, sampai Anda bisa membayar lunas hutang selama bulan puasa dan hari raya selesai. Demikian jawaban dari saya untuk Mas Kholik. Semoga jawaban yang saya sampaikan bermanfaat. Nah, sahabat uang Anda, saya ingin memberikan tips dalam pemanfaatan kartu kredit dalam memenuhi kebutuhan Anda selama bulan puasa dan hari raya nanti. Yang pertama, bila Anda berencana berbelanja barang kebutuhan di pasar pembelanjaan, usahakanlah untuk menggali informasi dari berbagai tempat. Jika Anda berbelanja dalam jumlah yang banyak, carilah pusat perbelanjaan yang menawarkan harga yang paling murah, sehingga menghemat pengeluaran Anda. Yang kedua, buatlah daftar belanja yang akan dibayar tunai dari alokasi pendapatan yang dimiliki, dengan daftar belanja yang akan menggunakan kartu kredit. Bawalah daftar belanja ini pada saat Anda berencana pergi ke pusat perbelanjaan. Yang ketiga, usahakan membawa kalkulator. Hitung harga setiap barang yang sudah masuk ke dalam keranjang belanjaan Anda. Ingat, pada jumlah uang tunai yang ada di dompet Anda dan batasan maksimal 40% dari penghasilan bila menggesek kartu kredit. Yang keempat, bila berbelanja dengan menggesek kartu kredit, carilah lokasi pusat perbelanjaan yang membebankan fixed cost terhadap produk yang dijual. Hal ini karena tidak semua produk dikenakan charge 3%. Dan bila perlu, tanyakan dahulu apakah mereka mengenakan beban surcharge 3%. Dan bila iya, jangan lupa meminta merchant untuk menuliskan surcharge 3% dalam slip belanja Anda. Terakhir, dengan bon yang tertulis charge 3% tersebut, jangan ragu mengklaim pengembalian biaya tersebut kepada bank penerbit kartu kredit. Hal ini karena beban surcharge sudah dihapuskan oleh Bank Indonesia. Sahabat uang Anda, demikianlah uang Anda episode kali ini. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat membantu Anda mengelola keuangan dengan lebih baik lagi. Bila Anda ingin mengajukan pertanyaan, kritik maupun saran, ataupun jawaban yang menurut Anda perlu penjelasan lebih lanjut, silakan kirim ke alamat email kami info@uanganda.or.id atau bergabung dengan like Facebook grup Uang Anda atau follow kami di Twitter di @uanganda. Kami juga telah mengupload setiap episode Uang Anda di YouTube. Jika Anda ingin memperoleh buku panduan mengelola keuangan, kirimkan pertanyaan seputar permasalahan finansial Anda. Saya Rina Dewi Lina, sampai jumpa lagi di hari dan jam yang sama hanya di TVRI. Uang Anda, kendali di tangan Anda. Acara ini dipersembahkan oleh